Terjadi kasus pembunuhan korban pasangan suami istri dari keluarga Mayros. Dilaporkan polisi oleh tukang bersih-bersih mereka pada pagi hari ini. Dua korban disekap dan tertutupi bantal. Kemungkinan menurut polisi, kejadian terjadi pada saat tengah malam dengan membobol rumah. Jackson mengatakan cara tersangka menghabisi korban sama seperti kasus pada tahun 99 yang dilakukan oleh Wade Crewes, pembunuh berantai yang melakukan 3 kasus yang sama seorang diri. Dan yang menangkap Wade saat itu adalah Jackson saat masih menjadi detektif. Berkemungkinan pelaku saat ini meniru apa yang dilakukan Wade. Sedangkan Wade saat itu akan mencuri sepatu wanita yang mahal untuk mengoleksi apa yang diperbuatnya. Dan di kasus ini pun sama, pelaku mencuri salah satu sepatu wanita. Analisa sementara Holmes, Wade dulu melakukan perbuatannya tidak dilakukan sendirian, melainkan ada yang membantunya. Dan kini orang itu melanjutkan apa yang dilakukan Wade dulu. I don't believe that we're looking for someone who's copying his work. I think we're looking for someone who helped him do it. Kemudian di kantor polisi, Holmes menyarankan Gregson untuk bertemu Wade di penjara. Tapi Gregson menolak karena belum cukup bukti kalau benar perbuatannya ini adalah partner Wade. Dan jika benar, jelas dia akan berbohong, sehingga kemungkinan besar hukuman penjaranya bisa berkurang. Dan kemudian Watson muncul. Dari semenjak di TKP, Holmes kabur dari Watson. Lebih tepatnya dia marah kepada Watson yang menggali privasi Holmes terlalu dalam. Ini berhubungan dengan pertanyaan Watson mengenai Irene Adler di episode sebelumnya yang tidak mau Holmes ceritakan. Watson lalu pergi dan datang Gregson serta Bell mendapatkan petunjuk baru. Laptop milik keluarga Mayros. Keduanya mendapatkan email ancaman dari akun anonim yang sama. Polisi menelusuri alamat IP orang tersebut mengarah ke pria bernama Julian Walsh, seorang kontraktor. Orang yang dipekerjakan keluarga itu datang untuk memperbaiki dapur lalu memecatnya 6 minggu kemudian karena pekerjaannya yang buruk dan memotong pembayarannya. Dan data lainnya, Julian memiliki catatan kriminal dan kekerasan seksual. Sekarang Holmes, Gregson, Bell tiba di rumah Julian untuk mengintegrasinya. Dia mengakui memang dia yang mengirim email tersebut, tapi bukan dia yang membunuh keluarga Mayros. Alibinya pada jam 6 malam hingga tengah malam waktu kejadian, dia berada di rumah dan tidur pada jam 11 malam. Saat pembicaraan Bell dan Julian berlangsung, Holmes melihat Julian menatap lantai lebih dari 3 kali, seolah ada yang disembunyikan di bawah ruangan itu. Holmes berpikir apakah ada ruang bawah tanah di rumah Julian ini. Terlalu lama untuk menunggu surat penggeledahan dan bisa saja Julian membersihkan alat bukti. Holmes mengalihkan perhatian dengan berbohong ingin ke kamar mandi. Holmes menemukan ruangan tersembunyi, menemukan seseorang yang disekap oleh Julian. Wanita itu bernama Katia, datang ke Amerika lalu menjadi PSK. Mucikarinya menjualnya ke Julian beberapa minggu lalu. Julian selalu datang ke ruangan itu tiap malam dan tidur di sana, termasuk malam tadi, yang artinya alibi yang dia berikan benar. Kemudian di lab, Holmes menganalisa peluru yang dipakai pelaku dan menyamakan dengan data kasus Wade terdahulu. Pelaku yang sama dan mengarahkan peluru dengan cara yang sama pula, menandakan senjata yang digunakan Wade masih ada. Dulu Wade mengaku kalau senjatanya dibuang ke sungai dan polisi hingga kini tidak bisa menemukan senjatanya. Nyatanya, kasus keluarga Mayros dilakukan dengan senjata yang sama, sehingga Gregson harus mengakui bahwa kasus ini memang berkaitan satu sama lain. Kemudian Holmes diam-diam memanggil Terry, partner Gregson saat menyelidiki kasus pembunuhan Wade dulu. Berharap Terry bisa menambah petunjuk. Untuk kasus ini muncullah 2 kemungkinan. Pertama, Wade mempunyai rekan yang tidak pernah dia katakan kepada polisi. Entah apa alasannya, partnernya itu memulainya lagi setelah 13 tahun kemudian. Dan kedua, Wade punya rekan untuk melakukan pembunuhan yang sama, sehingga Wade mendapatkan pengurangan hukuman atas tuduhan pembunuhan berantai. Kemudian Holmes menambah 1 kemungkinan lagi. Kalau Wade tidak bersalah, dia dijebak dan yang sekarang adalah pelaku aslinya. Gregson memberi perintah untuk mentugaskan Bell dan stafnya untuk memeriksa file kasus di tahun 99 dan mencari informasi tersangka yang ada di kasus itu. Sedangkan Gregson akan ke penjara untuk menanyakan langsung kepada Wade.
Holmes ingin ikut dengan Gregson karena dia penasaran kenapa tidak ada percakapan sedikit pun di ruangan rapat tadi antara Gregson dan Terry sebagai partnernya dahulu. Gregson hanya meminta Holmes untuk cukup membedah kasus lama yang pernah ditanganinya, bukan membedah hubungan kerjasama antara Gregson dan Terry. Sebelum masuk bertemu dengan Wade Crewell, kita akan berpindah ke Watson sebentar yang sibuk menelusuri tempat rehabilitasi Holmes untuk mencari tahu apakah Holmes pernah bercerita mengenai Irene Adler. Dan dia mendapatkan satu orang yang mengetahui nama tersebut dari cerita Holmes. Tidak terlalu rinci, tapi terdapat surat yang tidak pernah dijemput Holmes dan meminta Watson untuk memberikan surat-surat itu kepadanya. Dan sekarang kembali ke Gregson dan Holmes menemui Wade di penjara. Wade membaca berita mengenai keluarga Myros dan yakin Gregson akan menemuinya. Wade Crewell, dulu dia sudah bersikeras menyatakan tidak bersalah bertahun-tahun untuk mencari cara untuk membuktikannya sampai tiba kemarin terjadi kasus yang sama. Dia harus mengakui atas saran kuasa hukumnya, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari hukuman seumur hidup. Dan saksinya bernama Carla Figueroa, sekaligus kekasih Wade Crewell, menarik kembali alibi pembelaan untuk Wade, karena dia memilih menikah dengan orang lain. Jadi Wade tidak melarangnya untuk mencabut kesaksiannya. Tapi Gregson mengatakan saat itu sidik jari Wade jelas ada di tempat kejadian. Tapi Wade balik mengatakan bahwa Gregson yang menaruh sidik jarinya di kasus tersebut. Kemudian Gregson mengajak Holmes bertemu seseorang. Holmes tahu kalau orang itu adalah Carla, saksi yang menarik kembali alibi terhadap Wade Crewell. Saat ini Holmes mempertanyakan Gregson mengapa dia tampak terlihat ragu berbicara dengan Wade, seolah ada yang disembunyikannya. Karena Gregson memarkir mobilnya di depan rumah Carla, ada pemuda yang menghampiri mereka. Holmes berkata ingin bertemu dengan Carla. Ternyata pemuda itu adalah anak dari Carla. Dan ibunya sudah meninggal 4 tahun yang lalu karena leukemia. My mom died 4 years ago. Leukemia. Oh, I'm so sorry to hear that. Dan sekarang Gregson menyuruh Holmes untuk melihat rekaman integrasi Wade Crewell pada tahun 99. 2 kasus sebelum kasus ketiga saat Wade ditangkap. Holmes membawa rekaman tersebut ke rumahnya. Gregson dan Terry yang melakukan integrasi Wade pada rekaman itu. Holmes kemudian ke kamar Watson, mengajak Watson untuk melupakan sejenak pertengkaran mereka berdua, karena saat ini Holmes membutuhkan Watson untuk melihat rekaman itu. Terdapat 2 rekaman. Rekaman pertama adalah saat kasus pertama Wade. Dia meminum kopi dengan gelas sekali pakai. Dan kedua adalah rekaman kasus di TKP kedua. Wade menggunakan gelas dengan garis putih. Gregson pernah bercerita bahwa sidik jari Wade ditemukan di gelas yang pecah di tempat kejadian kasus ketiga. Dan gelas yang ada di rekaman itu sama dengan gelas yang ada di TKP ketiga, dipastikan oleh Watson. Besoknya, Holmes menemui Gregson di kantor polisi, menanyakan mengapa Gregson menyuruh dirinya untuk melihat rekaman itu. Mengapa gelas itu muncul sebelum terjadi kasus ketiga. Gregson membukakan pintu tanpa berbicara apapun, menandakan Holmes disuruh untuk pergi. Holmes menuruti karena saat ini yang dia takutkan adalah Gregson yang menaruh gelas itu secara sengaja. Kemudian kembali lagi ke rumah Holmes, Watson memberikan surat Irene yang tidak dijemput Holmes. Watson tidak membacanya dan akan menunggu Holmes menceritakan sendiri tentang Irene. Bukan berterima kasih, Holmes malah memblender surat-surat tersebut. Watson tidak lagi menyinggung tentang Irene dan ikut membantu Holmes menyelesaikan kasusnya saat ini. Victor Nardin, tersangka awal dalam kasus di tahun 99 pada kasus pertama, dibebaskan 3 minggu lalu dan tidak lama kasus ini terjadi lagi. Polisi bukan tidak mencarinya, tapi gagal menemukannya. Dia sudah meninggalkan tempat tinggalnya 2 minggu lalu. Mempunyai tato klub bola di Liga Premier Republik Ceko. Tebakan Holmes adalah 1 dekade di penjara pasti tertahan obsesinya terhadap sepak bola. Dimanapun dia berada, pasti dia ingin menonton klub bola kesayangannya. Holmes mencari bar yang ada di New York yang menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Republik Ceko. Terdapatlah 3 bar, semuanya berada di area Brighton Beach, dan ketiganya dekat dengan Hotel Mayweather. Berpura-pura sebagai delivery, menelpon Hotel Mayweather dan menemukan Victor Nardin di kamar 282. Kita akan berpindah ke Gregson sebentar, di mana dia bertemu dengan Terry.
Di sini diberitahu bahwa Terry adalah orang yang menaruh gelas tersebut di TKP. Itu dilakukan karena 2 kali gagal menemukan bukti untuk menyalahkan Wade sebagai pelakunya. Gregson memperingati Terry, jika nantinya ternyata selama ini dia dan Terry menangkap pelaku yang salah, maka Terry harus siap untuk masuk penjara. Dan Gregson sebagai pemimpin kasus saat itu siap untuk mengakhiri karirnya di kepolisian. Kembali lagi ke Holmes dan Watson di Hotel Mayweather, kamar 282. Tidak ada tanda Victor di dalam, memaksa Holmes untuk masuk diam-diam. Di dalam kamar, Holmes menemukan tempat penyimpanan tersembunyi. Di saat itu, Gregson menelpon. Kasus terjadi lagi. Kali ini korban ada 3. Dan Holmes memberitahu bahwa dia juga menemukan senjata yang dicari-cari berada di kamar Victor. Sekarang di TKP kedua kasus ini, pasangan suami istri Willis dan satu lagi seorang tamu, Garrett Ames. Ada saksi yang melihat seseorang di seberang rumah Willis yang terus ada di situ sambil merokok. Jadi jika DNA di puntung rokok tersebut sama dengan Victor, maka jelas dia pelakunya. Di saat bersamaan, Bell sudah mendapatkan Victor dan dibawa ke kantor polisi. Holmes yang sudah tiba di ruangan interogasi menyuruh Bell keluar untuk berbicara karena bukan Victor pelakunya. Di rumah Victor, langit-langit atapnya terdapat tanda biru yang Holmes yakini Victor memantulkan bola ke atap itu untuk melakukan persepsi kedalaman yang biasanya tujuannya untuk seseorang yang mengalami buta sebelah. Analisa Holmes itu timbul karena dia melihat tatanan peralatan kamar mandi Victor yang ditaruh semuanya ke sebelah kiri, menandakan matanya buta sebelah kanan. Dengan kasus kedua yang disimpulkan polisi dilakukan dari jarak 20 kaki dan di tengah malam, tidak mungkin seseorang dengan buta mata kanan ditambah adrenalin untuk membunuh bisa menembak dengan situasi yang disebutkan. Meskipun senjata pembunuh ada di kamar Victor, tapi puntung rokok ditaruh dengan sengaja. Seseorang yang merokok duduk di tepi jalan biasanya akan membuang rokok ke selokan. Jika ke lantai, pasti akan diinjak. Tapi puntung yang dijadikan alat bukti tidak menggambarkan demikian. Puntung itu terkesan didapat dari asbak. Seseorang membawa puntung itu dari kamar hotel Victor ke TKP. Jadi, deduksi Holmes mengatakan Victor dijebak. Pelakunya yang jelas adalah orang yang diuntungkan bila orang lain ada yang terlibat kejahatan. Wade Crewels mempunyai rekan yang ada di luar, seseorang yang memberitahu lokasi dari senjata pembunuh, rincian dari pembunuhan di tahun 99. Dan secara hukum, dia memiliki akses ke file kasusnya. Dia bisa melihat daftar tersangka, memilih salah satunya untuk dijebak. Penjebakan Marilyn adalah tindakan terakhir dalam rencana untuk membebaskan Wade Crewels. Sekarang pertanyaan dari Bell adalah, 2 kasus ini sudah memakan 5 korban. Seberapa penting Wade sampai ada seseorang bersedia membunuh 5 orang untuk membebaskan Wade? Itu adalah pertanyaan yang tidak diketahui Holmes jawabannya. Sekarang Gregson memperingati Holmes karena mengeluarkan deduksi tanpa bukti yang kuat. Jika memang benar Wade memiliki rekan, maka dia harus cepat mencari siapa orang tersebut sebelum Victor dituduh sebagai pelakunya dan Wade Crewels akan dibebaskan. Narden's gonna eat these charges, and then Cruz walks. Pindah ke rumah Holmes, berita mengenai Wade tidak bersalah mulai muncul. Watson melihat catatan penjara Wade bahwa tidak ada satupun kunjungan, mengirim atau dikirimi surat, dan tidak ada panggilan telepon selama dia di penjara. Ditambah satu-satunya teman sel Wade dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Di TV tampak Wade sedang memberikan statement. Salah satu statementnya dia kutip dari buku. Pada saat pertemuan Holmes dan Wade bersama Gregson, Wade tampak sering mengeluarkan kata-kata dari sebuah buku. Strongest of all warriors are these two. Time, patience. Padahal di catatan medisnya, dia buta huruf. Holmes mau melihat kembali catatan Wade. Tidak ada satupun Wade pernah ikut kelas membaca, tapi dia pernah mendapatkan pekerjaan yakni bekerja di perpustakaan penjara. Mungkin di sana dia diajari untuk membaca. Tempat perpustakaan penjara itu berada di penjara Sing Sing. Beberapa tahun lalu sempat berada di ambang penutupan, tapi masih dibuka berkat kelompok advokasi sukarelawan dengan programnya bernama LIFA, kepanjangan dari Literasi Initiative for All, untuk mendanai perpustakaan penjara itu. Melihat websitenya,
Holmes melihat salah satu yang dia kenal. Di foto itu ada anak dari Carla Figueroa. Seorang Holmes sang Bell menemui anak Carla bernama Sean Figueroa. Deduksi Holmes adalah Sean bukan anak dari status pernikahan Carla dan suaminya sekarang, tapi Sean adalah anak dari Carla dan Wade. Carla ternyata cukup lama berselingkuh dengan Wade, itu makanya Sean bekerja sebagai sukarelawan perpustakaan penjara di mana Wade bekerja. Pada beberapa momen mengatakan hal yang sebenarnya antara hubungan mereka berdua. Lalu Wade mulai memanfaatkan Sean. Sean mengakui dia tahu Wade adalah ayahnya. Dia masih membela dirinya dengan mengaku hanya mengajari Wade membaca. Tapi Holmes mengatakan sifat ayahnya ada di dalam diri Sean, membunuh 5 orang tanpa ragu. Tapi apakah Sean yakin dengan ayahnya? Jika nanti ayahnya bebas dan dia masuk penjara, apakah ayahnya akan mengunjungi dia di penjara? Pertanyaan itu diberikan kepada Holmes di mana Sean hanya diam. Sekarang kembali ke sel, menemui Wade Grewals. Gerson mengeluarkan benda koleksi Wade saat melakukan kasusnya di tahun 99. Sepatu-sepatu seharga $1.000 dan yang memberitahu keberadaan benda itu adalah Sean Figueroa. Wade masih sempat untuk berbohong tidak mempunyai seorang putra, tapi bagaimanapun Wade tidak bisa mengelak lagi. Gregson memberikan cerita baru untuk Wade. 5 korban pembunuhan saat ini itu karena Wade yang menghasut Sean untuk melakukan pembunuhan. Sean dilepaskan dan Wade mendapatkan 5 tuntutan konspirasi baru. Wade pun gagal keluar penjara dan kasus pun selesai. Episode ini ditutup dengan Holmes akhirnya menceritakan secara singkat mengenai Irene Adler kepada Watson. Irene Adler sudah meninggal di mana Holmes gagal melindunginya. We were quite close. I did not take her passing well.